Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak sekalian kelas 9, pada kesempatan ini Ustadz akan mencoba untuk memberikan pembahasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan pewarisan kita, ya. Di sini ada soal nomor 1, ya. Ditanyakan adalah persentase fenotip pada keturunan pertama hasil dari persilangan antara kacang berbiji bulat B besar dengan kacang berbiji kisut B kecil adalah, di sini ada pilihannya 25% kisut, 50% kisut, 75% bulat, 10% bulat. Oke, kita bahas. Nah, di sini mohon semuanya harus diperhatikan bahwa dalam pembuatan diagram persilangan monohibrid itu, nah di sini P itu adalah kita harus tuliskan sebagai parent atau induk. Nah, induknya adalah bulat, ya, fenotipnya bulat dengan genotip B besar diselangkan dengan kisut B kecil. Nah, masing-masing di sini memiliki gamet, ya. Nah, untuk B besar itu adalah bulat yang dari ini, jadi B besar, ya, 1, ya. Selanjutnya untuk kisut B kecil dari yang ini. Nah, selanjutnya dari gamet itu maka akan terjadi persilangan antara B besar dengan B kecil. Maka keturunan yang ketemu adalah B besar dan B kecil bulat sebesar 100%. Jadi keturunan pertama dari persilangan itu adalah 100% bulat, ya. Jadi keturunan pertama itu F1-nya bulat. Jelas, ya? Oke, untuk selanjutnya adalah bagaimana sifat keriting ditentukan oleh gen K besar. Jadi kita lihat di sini huruf K besarnya kapital, berarti dia adalah sifatnya dominan terhadap sifat rambut lurus, ya, yang ditentukan oleh gen K kecil. Lalu berapa persenkah munculnya individu berambut keriting bila terjadi perkawinan antara K besar K kecil lalu K kecil K kecil? Oke, ya, apakah 25%, apakah 50%, apakah 70%, apakah 100%? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, kita perhatikan dalam diagram persilangan seperti berikut ini. Seperti biasa, kita tentukan dulu parentnya itu adalah K besar K kecil diselangkan dengan K kecil, ya. Nah, ini K besar K kecilnya adalah heterozigot. Selanjutnya K kecilnya adalah dia homozigot, ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan gamet, nah karena di sini K besar K kecilnya adalah dia heterozigot, maka ada 2 gamet K besar dengan K kecil, ya. Oke, selanjutnya untuk yang K kecil, maka gametnya cukup K kecil saja karena dia sama. Nah, sehingga persilangan dari keturunannya adalah kita tinggal silangkan, ya, K besar dengan K kecil, hasilnya adalah K besar K kecil. Selanjutnya K kecil dengan K kecil, hasilnya K kecil. Nah, huruf K besar ada 2. Jadi K besar K kecil ada 2, ya. Berarti 2/4 dikali 100% sama dengan 50%. Jadi masing-masing di sini 1/1, gitu, ya. 1/1. Jadi 1/2. Jadi setengah kali 100% hasilnya 50%, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah di sini sudah masuk ke dalam masih persilangan monohibrid, ya. Kacang ercis berbiji bulat itu disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput. Selanjutnya sifat bulat dominan terhadap sifat keriput. Nah, keturunan pertamanya menghasilkan kacang berbiji bulat dengan genotip seperti apa, ya. Oke, di sini ada hasilnya B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, kita buat pembahasan dulu. Nah, cara untuk pelambangan genotip dalam persilangan, ya. Untuk yang dominan atau yang muncul yaitu dengan menggunakan huruf kembar yang besar. Tentunya merah dominan berarti yang besar. Sedangkan putih dominan berarti P besar. Bulat dominan berarti P besar dan seterusnya. Nah, untuk yang resesif atau yang tidak muncul, maka kita menggunakan huruf kembar yang kecil dari dominan. Contohnya merah dominan berarti kebalikannya adalah putih resesif. Maka kalau merah itu M besar, sedangkan putih menjadi M kecil. Nah, cara penyilangan antara bulat dan kisut. Berarti bulat disilangkan dengan kisut. Nah, di sini genotipnya, ya, B besar
B besar, di sini harusnya B besar disilangkan dengan B kecil, menghasilkan F1-nya adalah bulat. Maka genotipnya, ya, nanti genotip lambangnya adalah B besar B kecil. Jadi genotip dari keturunan pertamanya adalah B besar B kecil. Ini mohon dicatat di sini hurufnya adalah B besar, ya, bukan B besar B kecil, ya, karena dia dominan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita menyilangkan bunga pukul 4 berwarna merah disilangkan dengan yang berwarna putih yang memiliki sifat intermediate. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya Ustadz sudah jelasin bahwasannya kalau persilangan antara merah dan putih, kalau misalkan dia sifat intermediate, maka masing-masing merah dan putih itu akan muncul warna gabungan kan dengan putih, jadi warnanya adalah warna pink ya, atau merah muda ya. Nah, maka di sini bagaimana perbandingan fenotip pada F2-nya ya, ini kita perhatikan juga lebih teliti. Yang ditanyakan adalah F2. Lalu bagaimana kalau misalkan kita bisa menentukan sifat keturunan F2 ya? Kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya yang merah itu adalah M besar, sedangkan putih intermediate sudah pasti M kecil karena sifatnya dia adalah resesif. Nah, persilangan ya, genotipnya seperti apa, lalu bagaimana perbandingan F2-nya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu yang kita silangkan sebagai parent itu adalah tadi merah disilangkan dengan putih, M besar disilangkan dengan M kecil. Nah, lalu kita tentukan gametnya. Jadi urutannya parent, gamet, F ya. Nah, untuk gamet M besar adalah M besar, sedangkan M kecil adalah M kecil. Maka F1 dari persilangan tersebut adalah jadi gamet ini digabungkan M besar dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil, merah muda, dan F1-nya adalah 100%. Nah, kita kan tadi diminta bagaimana kita bisa menentukan F2. Maka sesama F1 itu disilangkan kembali ya. Kita tentukan parent yang keturunan kedua berarti adalah keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama ya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, gametnya di sini kita ada yang berbeda karena ini dua-duanya heterozigot, maka gametnya juga dia ada dua, M besar dengan M kecil, M besar dengan M kecil. Nah, kita buat tabel deh. Nah, misalkan kalau untuk gamet yang ini kita simpan di sebelah sini, M besar dengan M kecilnya. Untuk gamet yang satunya lagi, M besar dengan M kecil disimpan di sini. Nah, M besar dengan M besar menghasilkan M besar menjadi warna merah, M besar M kecil itu menjadi warna merah muda, ya kan ada perpaduan tadi ya. Nah, selanjutnya M besar dengan M kecil menghasilkan juga warna merah muda. Nah, selanjutnya M kecil pasti berwarna putih. Nah, lalu bagaimana perbandingan genotipnya? Ya, pada keturunan yang kedua, maka M besar banding M besar M kecil banding M kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, selanjutnya perbandingan F2 fenotip berarti yang muncul tadi merah banding merah muda banding putih. Nah, 1 banding 2 banding 1. Maka jawabannya adalah A ya. Nah, oke, di sini ada angka kita dan berlima ya. Nah, perbandingan fenotip dalam persilangan dihibrid ya. Ini pada fenotip dalam persilangan dihibrid adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini berarti udah F2 keturunannya ya. Jadi perbandingan F2 keturunannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berapakah jumlah fenotip yang kedua genotipnya bersifat dominan? Nah, kita bisa menghitung ya. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini adalah bagaimana atau berapa jumlah fenotip yang kedua genotipnya bersifat dominan ya. Kita lihat di sini. Nah, kita bahas dulu. Nah, pada persilangan dengan cara dihibrid berlaku perbandingan fenotip pada keturunan keduanya. Jadi yang kita itu adalah keturunan keduanya. Ya, kalau misalkan yang A berarti 9 hasilnya berarti dia dominan. Nah, kalau yang 3 adalah dominan resesif, yang C adalah resesif dominan, yang satu pasti resesif. Jadi jumlah yang keduanya dominan adalah 9. Jadi yang dimaksud 9 itu berarti nanti yang munculnya misalkan di sini merah
berbentuk bulat. Nah, jumlah merah yang berbentuk bulat itu pasti nanti dilambangkan dengan huruf besar. Ya, adapun yang huruf kecil maka dia akan ketarik ke huruf besar. Ya, seperti yang di pelajaran sebelumnya bahwasanya setiap pada persilangan yang dominan maka huruf kecil itu akan ketarik ke huruf yang besar. Jadi kita bisa tentukan bahwasanya yang 9 itu akan dominannya. Ya, gitu. Oke. Nah, persilangan dua sifat berbeda di hibrid. Apalagi hasil absatu disilangkan lagi sesamanya, maka akan menghasilkan perbandingan fenotip pada plus sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah persilangan dua sifat beda itu di hibrid. Lalu kita pengen tahu berapa sih perbandingannya. Ya. Nah, kita sama-sama kita bahas. Nah, nilai perbandingan fenotip pada monohibrid itu adalah yang akhirnya 3:1 pada yang keduanya. Sedangkan nilai perbandingan fenotip pada dihibrid itu kalau misalkan atasnya dominan disilangkan dengan dominan sebagai F1-nya, maka nanti dia akan ketemu 9:3:3:1. Ya. Oke, sementara demikian pembahasan soal untuk pewasan sifat. Jadi kalian yang mau katakanlah ulangan, jadi kalian bisa lihat terlebih dahulu pembahasan dari ini, lalu kalian latihan kembali, tinggal dilihat lagi video-video di sini. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.